Pemirsa, angin kencang disertai hujan lebat membuat ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat porak-poranda. Dalam waktu 5 menit, 2 rumah warga roboh dan merusak ratusan rumah lainnya. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang ratusan rumah warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga di 4 RT mengalami rusak pada bagian atap dan genteng. Selain itu, hembusan angin yang kencang membuat kanopi rumah warga terbawa angin hingga sejauh 30 meter dan menghancurkan atap rumah. Angin disertai hujan datang secara tiba-tiba, diawali oleh suara gemuruh dan langsung menyapu atap rumah warga. Gimana Bang? Awalnya hujan deras. Hujan deras, angin kecil, terus langsung gede, langsung puting beliung. Kalau Abang terdampak apanya Bang yang rusak Bang? Kalau saya bagian atapnya aja sih, asbesnya pada kabur, pada terbang. Hingga Kamis siang, warga mulai memperbaiki atap rumah mereka dan membersihkan sisa puing-puing. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Akibat mengalami remblong, sebuah truk kontainer menabrak truk kontainer lainnya di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Selain bagian depan truk mengalami rusak berat, Jalan Raya Cilincing menuju Koja juga mengalami kemacetan panjang akibat peristiwa ini. Sebuah truk kontainer menabrak truk kontainer lainnya yang sedang melintas di perempatan Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis sore. Truk yang menabrak mengalami remblong hingga akhirnya menerobos lampu merah dan menabrak truk kontainer yang sedang melintas dari arah Cakung ke Cilincing. Sopir truk yang mengalami remblong mengalami luka di bagian tangan, sementara kondisi bagian depan mobil mengalami rusak berat. Dia laju dari sono, katanya ngeblong, nabraklah mobil saya. Kencang apa gimana Bang? Kencang dia dari sono. Oke, terus ada yang luka-luka nggak Bang? Nggak ada, supir itu yang luka-luka. Luka-luka. Tangan. Dugaannya apa? Belum atau gimana? Belum katanya dia. Belum. Kecelakaan yang terjadi di persimpangan jalan ini mengakibatkan Jalan Raya Cilincing menuju Koja mengalami kemacetan panjang. Sementara 2 mobil truk kontainer yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 dari 8 jenazah korban kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam proses identifikasi. Proses identifikasi 2 jenazah dilakukan dengan mencocokkan DNA korban dengan DNA pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah lain telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Rabu kemarin setelah teridentifikasi. Sementara itu, 5 korban luka masih dirawat di RSUD Ciawi yang terbagi dalam 2 ruangan perawatan yang berbeda. Secara umum, kondisi para korban luka berangsur membaik namun belum bisa diajak berkomunikasi. Pemirsa, 6 korban tewas kecelakaan beruntun Gerbang Tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah pun langsung diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun Gerbang Tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana.
Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 2, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan. Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi terjadi pada Selasa malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk yang tidak berfungsi, dan namun saat ini sopir truk juga belum bisa dimintai keterangan karena cedera kepala. Sebelas orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu yang cukup lama, di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan terjadi. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat intensif di RSUD Ciawi. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Ya. Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii ya. Selain juga ada masalah di matanya ya, Dokter Anggi ya. Jadi saat ini sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Grobogan rela menunggu 1 hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg. Sesaat lagi tetap bersama kami di iNews Malam.